we just stay here? 'Cause in this kind of weather. Guys, perkenalkan nama saya Tirta Khairul Pratama. Just come round Perkenalkan, nama saya Farel Ananda Putra. and make yourself come. Kenalkan, saya Nadila Sasha Atasan. Lean on me. Kenalkan, saya Tiara Harisa. It's over, 'cause ain't nobody Dan saya Rani Triska. and things they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? CS News kembali hadir menyapa Anda dengan berita terpercaya dan teraktual. Bersama saya, Nasa, inilah CS News selengkapnya. Berita terkini datang dari pasar tradisional Ibu Kota Payakumbuh. Sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan pasca H-8 pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Terpantau harga bahan pokok pada Sabtu 12 Oktober 2024 di pasar tradisional Ibu Kota Payakumbuh atau H-8 menjelang pelantikan Prabowo Subianto. Mayoritas bahan pokok mengalami kenaikan di pasar tradisional Ibu Kota Payakumbuh. Beberapa bahan pokok yang harganya naik seperti beras, minyak goreng, bawang merah, dan daging. Kenaikan harga bahan pokok disebabkan oleh curah hujan yang tinggi serta iklim yang tidak stabil, sehingga berkurangnya pasokan dari petani. Kenaikan bahan pokok ini ada yang berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh kepada daya beli masyarakat. Bahan pokok yang berpengaruh yaitu seperti daging dan beras, dan yang tidak berpengaruh yaitu seperti bawang merah. Saat ini rekan kami Tiara Karisa sudah berada di pasar tradisional Ibu Kota Payakumbuh untuk meninjau kenaikan harga bahan pokok. Silahkan Tiara. Baiklah, saya Tiara Karisa yang saat ini sudah berada di pasar tradisional Ibu Kota Payakumbuh. Saat ini saya sudah berada di salah satu toko di pasar ini. Baiklah, di sini saya sudah bersama Bang Randi, salah satu pedagang di Pasar Ibu Kota Payakumbuh. Bang Randi, apakah Bang Randi bersedia menjadi narasumber? Siap. Izin Bang Randi, saya ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana kondisi harga bawang di Pasar Ibu di beberapa belakangan hari ini? Harga bawang naik. Apa penyebab harga barang di Pasar Ibu ini naik? Curah hujan. Curah hujan? Berarti ini disebabkan oleh dari petani. Oh, bisa jadi. Jadi apakah kenaikan harga barang ini akan berpengaruh kepada pembeli? Apakah pembeli akan berkurang atau bagaimana, Bang? Tetap stabil. Tetap stabil. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, saya sudah berada di salah satu toko daging di Pasar Payakumbuh. Di sini saya bersama Bapak Boy, pemilik toko daging di salah satu pasar ibu ini. Saya ingin bertanya Pak mengenai harga daging di toko Bapak Boy ini. Apakah Bapak bersedia untuk menjadi narasumber saya? Oke Pak, saya izin bertanya, bagaimana kondisi kenaikan harga daging Bapak ini dari sebelum Idul Adha sampai sekarang ini Pak? Kondisinya macet. Macet di sini maksudnya gimana ya Pak? Pembelinya kurang. Pembelinya kurang itu disebabkan karena harganya naik atau bagaimana Pak? Karena sistem ekonominya susah sekarang, harga dagingnya naik juga. Jadi
konsumennya banyak lebih milih yang lebih murah karena daging kan mahal. Jadi biasanya Bapak kalau semisalnya kayak di kondisi sekarang ini, Bapak pembeli-pembeli yang biasanya langganan Bapak, apakah masih tetap berbelanja di Bapak atau tetap pergi atau memilih tempat lain untuk mencari daging yang lebih murah? Tetap memilih, cuma nggak tiap hari lagi. Sekali 2 hari, sekali 3 hari. Biasanya pembeli daging di toko Bapak ini itu orang yang seperti penjual sate atau biasa dikonsumsi untuk setiap hari gitu Pak di rumah? Penjual sate, para pedagang pun untuk konsumsi pun dia juga. Oke Pak, terakhir Pak, biasanya daging ini Bapak dapat dari hasil ternak Bapak sendiri atau Bapak beli juga dari luar Pak? Ya, dibeli dari luar juga. Ada bosnya, namanya Toke kan. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Oke, di sini saya berada di salah satu toko beras di pasar tradisional Payakumbuh. Di sini saya sedang berada bersama Bapak Ifrizal, pemilik toko beras di salah satu pasar Ibu Payakumbuh ini. Oke Pak, di sini saya ingin berbincang-bincang mengenai harga beras Bapak. Apakah Bapak bersedia menjadi narasumber saya Pak? Ya, sedia. Terima kasih Pak. Di sini saya mau bertanya, bagaimana kenaikan harga beras yang Bapak jual ini dari hari ke hari Pak, atau dari bulan ke bulan? Apakah mengalami penaikan atau penurunan Pak? Kalau kenaikan harga beras tergantung dari panen masyarakat. Oh, tergantung dari panen masyarakat ya Pak. Biasanya kenaikan harga beras ini apakah akan berpengaruh tidak Pak ke konsumen atau pembeli Pak? Pengaruh, ada pengaruh. Kalau naik agak kurang banyak jual beli. Biasanya Pak yang membeli di toko Bapak ini apakah itu orang yang menggunakan untuk kehidupan sehari-hari ya, seperti ya untuk rumah tangga atau seperti kedai-kedai nasi gitu Pak? Nah, campuran. Rumah tangga ada, kedai nasi ada, orang jualan di warung ada juga. Oke Pak, biasanya harga naik ini disebabkan harga beras di sini naiknya karena apa ya Pak? Faktor penyebabnya? Penyebabnya karena panen masyarakat kurang. Panen masyarakat kurang. Jadi di sini Bapak itu menjual beras hasil tanaman Bapak sendiri atau Bapak dari agen-agen lain juga Pak? Beras dari pembelian beras dibeli dijual beras, bukan hasil panen sendiri. Pengaruh harga kan dari hasil panen masyarakat juga. Oke Pak, naiknya sampai harga berapa sih Pak beras yang Bapak jual ini? Naiknya cuma kalau sekarang Rp1.000, sebelum-sebelumnya Rp3.000. Oh, jadi dibilang sedikit menurun ya Pak, biasanya Rp3.000 per kilo gitu Pak? Kenaikan sebelumnya kan dulu harga beras 1 karung 130. Sekarang jadi 180, berarti dia sudah berangsur-angsur naik menjelang itu. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya berada di kedai Bapak Ed yang menjual barang sembako, salah satunya adalah minyak. Di sini saya akan berbincang-bincang mengenai minyak yang dijual Bapak Ed. Perkenalkan Pak, saya Cara dari A1 Seliki. Saya di sini ingin bertanya kepada Bapak, apakah Bapak bersedia menjadi narasumber saya? Bersedia. Baiklah Pak, di sini saya ingin bertanya mengenai harga minyak goreng yang Bapak jual. Di sini Bapak menjual minyak goreng apa saja Pak? Sari Murni, Bimoli, Rose Brand, itu aja. Di sini saya juga melihat Bapak juga menjual minyak curah ya Pak. Biasanya bagaimana kondisi harga minyak yang Bapak jual ini dari setiap harinya Pak? Apakah harganya meningkat atau harganya menurun Pak? Meningkat. Harganya meningkat. Apakah itu meningkat juga ke semua merek? Apa di beberapa merek saja Pak? Semua merek. Termasuk juga minyak curah yang Bapak jual? Ya. Biasanya minyak curah yang Bapak jual ini Bapak dapat dari toko-toko juga atau Bapak yang memproduksi sendiri atau dapat dari pabriknya Pak? Toko distributornya. Toko distributor. Iya Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah perbedaan harga minyak goreng kemasan ini berbeda dengan harga minyak curah Pak? Beda, murah.
Murah yang curah. Oh, lebih murah minyak curah. Biasanya orang-orang di sini atau orang-orang di luar biasanya lebih sering membeli minyak goreng kemasan atau minyak goreng curah, Pak, karena perbedaan harga ini. Curah. Yang curah. Jadi lebih laku harga minyak goreng curah gitu ya, Pak? Iya. Oke, Pak. Di sini Bapak juga menjual alat-alat sembako lain ya, Pak? Jadi biasanya di alat sembako yang lain ini apa biasanya yang paling sering di Bapak jual? Susu. Susu. Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas waktunya. Harga beras mengalami kenaikan dari Rp17.000 menjadi Rp18.000 untuk beras premium. Selanjutnya, harga bawang merah dari Rp28.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Adapun minyak goreng kemasan dari Rp17.000 menjadi Rp18.000. Di samping itu, daging mengalami kenaikan dari Rp160.000 menjadi Rp180.000 per kilogram. Pemirsa, sekian perjumpaan kali ini. Nantikan berita selanjutnya hanya di CS News. Saya Nadila Sasha Atansah beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.